Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, kembali kita bacakan buku Anda Bertanya Islam Menjawab karya Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi yang diterjemahkan dari judul asli Anta Tasal wa Islam Yujib oleh Abu Abdullah Al-Mansur, terbitan Gema Insani. Semoga Allah curahkan pahala kepada mereka semua insya Allah. Kita masuk lagi kepada permasalahan ke-31, harapan dan kecemasan. Pertanyaannya begini. Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang sikap orang-orang yang saleh dalam berdoa. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Al-Anbiya 90. Bagaimana bisa digabung dua sikap harapan dan kecemasan dalam melakukan doa? Maka dijawab oleh Profesor Dr. M. Mutawalli Asy-Sya'rawi sebagai berikut. Yang dimaksud harapan dalam berdoa yaitu selalu menuju kepada Allah dengan perasaan khusyuk dan pasrah. Ini sikap yang awet untuk menjalin hubungan manusia kepada Allah. Apabila melakukan kebajikan, dia mohon kepada Allah agar menerimanya. Apabila mengerjakan amal soleh, dia mohon agar dikaruniai barokah. Apabila mendapat kesulitan, dia mohon agar diringankan. Apabila memperoleh kebaikan, dia bersyukur dan memohon agar tidak dijadikan fitnah. Apabila melangkahkan kaki, dia mohon agar diberi taufik. Apabila mengambil keputusan, dia mohon agar tidak mendolimi. Begitu seterusnya, dia bersama Allah mengharap ridho dan mengikuti tuntunannya. Sedang pengertian cemas, yaitu takut kepada Allah, beriman kepada kekuatan dan kodratnya. Doa dengan cemas membuatnya ingat kepada yang hidup dan ingat kepada yang menguasai segala kekuasaan. Dia yakin pula bahwa Allah selalu mengawasi dan tidak pernah lengah atau tidur. Dia tidak akan mampu menipu Allah. Sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Dia lupa bahwa Allah memiliki segalanya dengan tanpa batas dan ikatan. Begitu juga jika menipu sesama manusia. Dia mengira akan memperoleh kemenangan serta sukses. Sebenarnya dia menipu dan merugikan diri sendiri. Semua itu karena dia tidak mengerti bahwa Allah tahu segala apa yang dia rahasiakan dan dia perbuat. Permasalahan ke-32, ikhlas. Pertanyaannya, kita dituntut untuk ikhlas dalam segala amal kepada Allah. Dikatakan, segala amal perbuatan tanpa ikhlas bagaikan debu yang berterbangan. Apa arti yang sebenarnya dari ikhlas itu? Maka dijawab, ikhlas adalah amal perbuatan yang diniati semata-mata untuk Allah. Jadi, ikhlas bukan perbuatan, tetapi kesucian maksud dan tujuan dalam tiap amal yang diisyaratkan. Ikhlas adalah belahan dari Islam. Sedang Islam adalah perbuatan hati dan anggota badan. Akidah semata-mata perbuatan hati saja, termasuk kepercayaan dan keyakinan. Ikhlas berlawanan dengan riya. Riya adalah sifat nafsu yang selalu ada, baik ada perbuatan atau tidak. Sedang ikhlas adalah tanda hati yang sehat, yang tidak bisa hilang, baik ada amal perbuatan maupun tidak. Apa saja amal perbuatan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah? Apabila kita menggambar sebuah lingkaran, pusatnya yang di tengah adalah Allah,
kita dapati bahwa bila garis-garis dari lingkaran itu makin mendekati titik pusat, makin berdekat satu dengan lainnya, maka makin jauh pula satu dengan yang lain. Ada yang menuju ke titik pusat dengan memperbanyak sholat, puasa, atau zikir. Ada yang memilih lewat pintu perjuangan, karena pintu itu lebih lengang, tidak desak-desakan, dan lebih dekat dengan Allah. Ini sebagai perumpamaan yang memberikan gambaran betapa tinggi nilai perjuangan dengan segala pengorbanannya dan dengan perasaan rendah hati melakukannya. Sifat yang demikian ini jarang dilakukan orang. Pada umumnya orang tidak suka mengalah, ya. Orang tidak suka mengalah dan merendah. Permasalahan ke-33, rasa takut di Mekah dan rasa senang di Madinah. Pertanyaannya, apa sebabnya jika berada di Mekah timbul rasa takut dan jika di Madinah menjadi tenang, senang dan gembira? Maka dijawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat keindahan. Dialah Allah Maha Pencipta keindahan, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Mengasihi, Maha Lembut dan Maha Mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat-sifat keagungan. Dialah Allah Maha Perkasa, Maha Angkuh, Maha Kuat, Maha Kokoh dan Maha Menentukan. Apabila kita melihat ciptaan Allah yang bersifat keindahan, maka hati terasa senang dan tenteram. Apabila yang terlihat ciptaan Allah yang bersifat keagungan, maka timbul perasaan gemetar dan takut. Seseorang menilai kekurangan, kelemahan, serta dosa-dosa yang ada pada dirinya, maka akan timbul rasa takutnya. Tetapi bila Allah menganugerahkan kenikmatan kepadanya, akan merasa senang dan tenang. Itulah yang dapat kita lihat di kota Mekah, di kota Madinah. Kita bisa saksikan ciptaan Allah yang indah. Hubungan manusia dengan makhluk, yaitu kuburan Rasulullah SAW yang merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Sedang di Mekah adalah hubungan manusia dengan sesuatu yang gaib. Allah gaib. Baitullah dengan bentuk dan hajar aswadnya merupakan sesuatu yang gaib hikmahnya. Karenanya akan timbul perasaan takut dan ngeri. Kedua perasaan itu memang baik, perlu, dan diharapkan bagi setiap muslim yang datang berkunjung ke Mekah dan Madinah. Permasalahan ke-34, Allah mencipta kejahatan. Pertanyaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya berbuat kebaikan dan tidak menghendakinya kufur, melakukan kejahatan. Tetapi kenapa Allah menciptakan keburukan dan kejahatan dalam alam dunia ini? Maka dijawab, Allah menciptakan keburukan atau kejahatan bukan untuk dikembangluaskan. Allah menciptakan untuk menguji manusia. Diuji, apakah manusia kuat bertahan dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk dan jahat. Kalau saja Allah tidak memberikan pilihan, bagaimana akan dilakukan ujian-ujian untuk memilih yang benar dan yang salah? Memilih dua alternatif yang berlawanan dengan kemampuan dan kemauannya sendiri. Masalahnya, kalau manusia tahu bahwa yang itu buruk, yang ini baik, dia dapat membedakan. Lalu kenapa ia memilih yang itu dan bukan menjauhi? Permasalahan ke-35. Tuntutan iman dan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, apa yang dituntut oleh iman dan ilmu pengetahuan? Maka dijawab, yang dituntut oleh iman ialah persoalan-persoalan gaib. Segala apa yang bisa dilihat oleh mata bukanlah persoalan gaib. Dalam persoalan gaib, pertanyaannya dimulai dengan bagaimana, bukan mengapa. Jika pertanyaannya dimulai dengan bagaimana, permasalahannya mengandung percobaan, pembahasan, penyelidikan, dan pembuktian. Contoh, air mengandung dua zat, hidrogen dan oksigen.
Pertanyaan secara ilmiah, bagaimana terdapat dan bukan mengapa air diciptakan seperti itu? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Apakah kamu belum percaya?" Ibrahim menjawab, "Saya percaya, tetapi agar bertambah tetap hati saya." Al-Baqarah 260. Ketika Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku." Al-A'raf 143. Permasalahan ke-36, membuat kerusakan dan pelanggaran. Pertanyaan, kenapa manusia suka membuat kerusakan dan melanggar hukum? Apakah itu sudah menjadi ketetapan Allah? Maka dijawab, suatu pelanggaran hukum atau perbuatan merusak di muka bumi ini yang dilakukan manusia tidak akan terjadi kecuali pada sasaran yang bisa dijangkau oleh tangan manusia. Yang tidak terjangkau akan berjalan serasi dan seimbang. Tidak pernah rusak, terganggu atau terlambat. Matahari misalnya, atau bulan, bumi atau seluruh planet. Semua berjalan dengan tetap dan mantap. Karena yang mengatur bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini lahirlah masalah yang sejak dulu selalu mengganggu pikiran manusia. Apakah amal perbuatan manusia sudah ditentukan atau atas pilihannya sendiri? Manusia diberi hak dan kemampuan memilih dalam soal alam, soal kehidupan, atau dalam urusan gaib dan dalam menjalankan perintah serta larangan yang dibebankan kepadanya, walaupun dia tidak mengetahui hikmahnya. Tidak mungkin manusia dipaksa dalam soal perintah atau larangan kecuali dalam hal yang manusia mampu dan bebas memilih, yaitu pilihan melakukan dan pilihan meninggalkan. Karenanya, pelanggaran atau kerusakan terjadi pada sasaran yang terjangkau pilihan manusia. Yang manusia tidak mampu, paksakan, ya, jabariyah. Mesti baik, serasi, teratur dan tertib. Misalnya, manusia tidak akan bisa mengatur denyut jantungnya, jantung dengan tangannya. Ya, manusia tidak akan bisa mengatur denyutan jantung dengan tangannya. Bila dia tidur atau tidak sadarkan diri, maka denyutan jantungnya tetap melakukan tugas dengan baik dan teratur. Firman-Nya, maka barang siapa ingin beriman, biarlah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Al-Kahfi 29. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa masalah iman dan kekafiran termasuk masalah pilihan yang tidak ada paksaannya bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah bimbingan kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi dengan ketentuan orangnya tidak kafir, tidak zalim, dan tidak durhaka pada Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Al-Baqarah 264. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 258. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-Maidah 108. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Al-Baqarah 213. Ayat ini memberi makna bahwa Allah memberi petunjuk bagi yang menghendaki petunjuk. Dipermudah oleh Allah jalan mencapai hidayah itu, selama kehendak mencapai hidayah itu ada pada diri orang itu dan dia berupaya mencapainya. Hati manusia mengandung dua unsur kekuatan yang saling berlawanan, kekuatan kebaikan dan kejahatan. Firman-Nya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Asy-Syams
ayat 7 sampai 8. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa kelahiran manusia, bentuk serta organ tubuhnya adalah paksaan atau ketentuan Allah. Tetapi Allah menjadikan soal keimanan adalah pilihan manusia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar hambanya datang kepadanya dengan keimanan, walaupun hamba itu bisa memilih kekafiran. Allah ingin agar hamba itu taat dan patuh padanya dengan pilihannya sendiri, meskipun hamba itu mampu mendurhakainya. Manusia tidak dituntut untuk melepaskan diri dari sifat-sifat kemanusiaannya kemudian menjadi malaikat. Tidak punya syahwat dan tidak menikmati kelezatan tubuh dengan aneka keindahan alam dan kehidupan. Manusia dituntut agar memuliakan dan menghargai dirinya dengan memelihara keseimbangan dan berlandaskan pokok-pokok ajaran Allah. Tidak dituntut mengamalkan secara maksimal dan juga tidak dibenarkan mengabaikan dan meninggalkannya secara keseluruhan. Setiap nafsu mempunyai kadar kemampuan dan kekuatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Al-Baqarah 286. Firman-Nya lagi, orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya. At-Talaq 7. Seorang yang bertanya tentang hukuman Allah terhadap pelanggaran atau dosa yang dilakukannya, maka sesungguhnya pada diri orang itu terdapat sifat kebaikan. Kita tidak boleh menghalangi atau mencegah dia mengembangkan sifat kebaikan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, justru harus berupaya menumbuhkan insting dan watak kebaikan yang dimiliki dalam batinnya. Kita harapkan dia dapat jujur dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuninya. Firman Allah, Allah tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Az-Zumar 7. Firman-Nya lagi, sedang Allah tidak menyukai kebinasaan. Al-Baqarah 205. Permasalahan ke-37. Rezeki. Pertanyaannya, apa arti firman Allah ini? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Az-Dariyat 22. Maka dijawab, sesungguhnya rezeki Anda dari harta dan kesohoran nama lebih tahu tempat dan kedudukan Anda dari Anda sendiri. Jika orang sadar akan hal itu, mereka tidak perlu menderita batin, tertekan jiwa dalam perjuangan hidup untuk mencukupi kebutuhannya. Orang-orang pesimis akan membayangkan kegagalan yang bisa membawa kepada keputusasaan dan kenekatan. Mereka harus optimis, tenang dan tentram, sadar bahwa rezeki yang berupa harta dan kemasyhuran nama tidak akan menyimpang dari yang sudah ditetapkan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan antara karya yang membutuhkan tenaga tubuh dengan rezeki yang membutuhkan tawakal? Berkata Imam Sya'rawi, penulis buku ini tentunya, tentang dirinya. Ketika aku muda, aku palingkan wajahku dari perolehan kesohoran, karena aku lebih membutuhkan harta. Tetapi sekarang sudah menjadi tua, datang kesohoran itu, sedang aku tidak membutuhkannya lagi. Permasalahan ke-38, rezeki anak. Pertanyaannya begini, bagaimana pendapat Imam tentang upaya manusia dengan segala cara untuk mencegah kehamilan? Maka dijawab,
mereka takut hidup dan takut kurang makan. Mereka tidak sadar bahwa dengan melakukan itu akan menahan rezeki-rezeki mereka. Bahwa dengan melakukan itu akan menahan rezeki mereka dan menahan rezeki anak-anaknya. Kita banyak jumpai orang wafat meninggalkan anak-anak. Hari beredar, zaman pun berputar. Ternyata anak-anak yatim itu mencapai kedudukan tinggi dan mencapai puncak kesuksesan di masyarakat. Barangkali apabila keluarganya masih hidup, mereka tidak akan mencapai sukses seperti itu. Biarkanlah takdir Allah berjalan sebagaimana mestinya. Kerjakanlah apa-apa yang lebih pokok dan lebih berarti dalam kehidupan ini. Kenyataan membuktikan betapa banyak anak-anak yang hidup dalam pemeliharaan pengawasan bapaknya malah gagal, menjadi penganggur dan meresahkan masyarakat. Penyair besar Al-Mutanabbi berkata, apabila rezeki diberikan kepada mereka yang berakal akan binasa. Mereka yang bodohnya seperti ternak singa mati kelaparan. Di tengah padang Sahara, daging domba dimakan anjing-anjing. Orang bodoh tidur beralas kain sutra. Orang berilmu tidur beralas tanah. Kita ulangi. Apabila rezeki diberikan kepada mereka yang berakal, akan binasa mereka yang bodohnya seperti ternak. Singa mati kelaparan di tengah padang Sahara. Daging domba dimakan anjing-anjing. Orang bodoh tidur beralas kain sutra. Orang berilmu tidur beralas tanah. Permasalahan ke-39, mimpi baik. Pertanyaan, apakah mimpi baik atau soleh itu memang ada? Maka dijawab, iya. Impian yang baik atau soleh itu ada. Saya meyakini sekali adanya. Impian yang baik atau soleh hanya dialami oleh orang yang beriman atau oleh orang yang tidak beriman tetapi untuk kepentingan orang yang beriman. Contoh, Raja Mesir, seorang kafir bermimpi, kemudian mimpinya ditakwilkan atau ditafsirkan oleh Nabi Yusuf As-Siddiq alaihi salam. Ternyata mimpi itu untuk kepentingan Nabi Yusuf alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tali kenabian telah putus dan yang tertinggal adalah kabar-kabar baik. Sahabat bertanya, apakah itu kabar-kabar yang baik ya Rasulullah? Mimpi yang baik dan soleh itu merupakan satu dari 46 bagian kenabian. Permasalahan ke-40, ilmu pengetahuan dan agama. Pertanyaannya, orang sering mengatakan bahwa Islam memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Benarkah? Maka dijawab, tidak akan ada dan tidak akan bisa memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama. Yang ada ialah misalnya ilmu pengetahuan dimasukkan dalam aturan-aturan agama. Sehingga akan muncul tuduhan dari orang yang beragama bahwa ahli kimia adalah kafir. Memang sering orang mengatakan urusan agama dan urusan dunia. Sehingga ucapan agama menjadi fobi bagi orang yang mengejar keduniaan dan orang yang sibuk di bidang agama kurang senang dengan kata-kata dunia. Orang yang porsi kegiatannya lebih banyak mengurusi dunia dikatakan sekuler. Sebaliknya, orang yang porsi kegiatannya lebih banyak di bidang agama disebut terbelakang. Kedua predikat itu amat sangat keliru. Tidak ada istilah agama dan dunia. Dunia akan berakhir dan berganti menjadi kehidupan akhirat. Sedang agama meliputi kepentingan dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab.